Sapa pemirsa, senang sekali Salula Kamal bisa kembali menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama-sama kita bisa mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Masalah narkoba adalah masalah yang sangat serius, khususnya untuk kalangan pekerja transportasi. Pengemudi kendaraan rawan terjerumus persoalan pada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus kecelakaan transportasi, baik darat, laut, dan udara, akibat pengemudi ugal-ugalan serta mabuk atau di bawah pengaruh narkoba. Dan terungkapnya kasus oknum pilot pesawat terbang yang menggunakan narkoba. Keselamatan masyarakat sangat diperlukan. Tidak jarang para pengemudi alat transportasi, baik darat, udara, maupun laut, mengkonsumsi narkoba. Empat juta orang penyalahguna narkoba wajib dilakukan rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala BNN pada Hari Anti Narkoba Internasional 26 Juni 2013. Depinalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Pemirsa, transportasi massal atau transportasi umum merupakan sektor yang sangat penting untuk masyarakat. Baik darat, laut maupun udara, transportasi massal masih menjadi pilihan utama untuk masyarakat. Pemirsa, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana keamanan dari transportasi massal tersebut. Ini akan tergantung pada awak operator dan juga seluruh elemen pendukung moda transportasi. Awak operator harus sehat secara fisik dan mental. Bagaimana jika terjadi penyalahgunaan narkoba? Operator bukan saja membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan bagi seluruh penumpang yang ikut dalam moda transportasi tersebut. Ini menjadi masalah yang sangat serius dan perlu pengawasan yang lebih intensif agar para pekerja transportasi tidak lagi menggunakan narkoba. Perlu adanya kerjasama antara petugas, stakeholder, dan masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya peredaran narkoba di kalangan pekerja, khususnya transportasi. Narkoba ini memang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Tentunya bukan hanya peranan petugas saja, ya. Dari semua lini ini harus untuk memberantas, termasuk masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, kami di bidang transportasi pun meminta bantuan kepada para stakeholder yang ada di sini, yaitu operator angkutan umum, petugas, dan juga sampai ke drivernya itu sendiri untuk betul-betul memang mencegah bahaya narkoba. Mengingat sektor transportasi merupakan jasa pelayanan yang menyangkut keselamatan dan keamanan jiwa banyak orang, perlu adanya pencegahan dan pengawasan yang berkesinambungan serta tindakan nyata, yaitu dengan memberikan sosialisasi terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu perlu adanya pemeriksaan terhadap para pekerja transportasi, mulai dari administrasi sampai pada kesehatan. Selain itu perlu adanya tindakan tegas terhadap para pekerja transportasi yang menyalahgunakan narkoba.
untuk menjaga keselamatan lalu lintas, terutama terhadap keselamatan kendaraan angkutan umum, diperiksa. Tetapi memang akan lebih baik lagi jika dari hulunya, yaitu dari operator angkutan umumnya, sudah memeriksa supirnya lagi dari awal. Jadi bukan di tengah-tengah jalan atau di terminal, tapi dari awal mereka berangkat itu sudah diperiksa. Nah, itu membutuhkan suatu manajemen yang baik. Bahwa operator angkutan umum itu harus mempunyai pool atau depo. Nah, di dalam pool atau depo itulah tempat memeriksa kondisi supir. Apakah dalam kondisi sehat atau tidak sehat. Kalau sehat kita periksa juga, ada juga mengandung narkoba, alkohol atau tidak. Karena sedikit pun mereka mengandung alkohol atau narkoba, ini sangat berbahaya untuk keselamatan penumpang yang mereka bawa, yang kira-kira itu hampir 50 orang kalau satu bus. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak banget, Nek! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Masih mengenai masalah transportasi massal atau transportasi umum di Indonesia dan keselamatannya. Pemirsa, usaha pemerintah untuk menyediakan transportasi yang aman dan handal akan sia-sia kalau masyarakat mengabaikan faktor-faktor keselamatan seperti penyalahgunaan narkoba. Nah, khususnya kepada supir, peningkatan supir itu, kalau kita punya pool atau depo, di awal pun, di hulu pun mereka sudah diperiksa. Jadi sebelum mereka keluar ke jalan, ya supir itu diperiksa oleh tim yang ada di pool itu, di mana diperiksa tadi administrasinya sama tidak SIM-nya dengan mukanya gitu ya. Kedua, kesehatannya. Ketiga tadi, bahaya-bahaya narkoba. Jadi seperti contohnya di pool-pool yang sudah maju itu ada yang namanya alat tiup ya. Di mana di alat tiup itu terlihat bahwa akan ada unsur alkohol atau tidak. Kalau ada unsur alkohol, mereka tidak boleh pergi. Dan yang kedua, lebih canggih lagi kalau bisa memang dites urin. Sehingga betul-betul terlihat mereka termasuk terindikasi narkoba atau tidak. Selain itu, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, masyarakat harus mampu memproteksi serta berhati-hati terhadap oknum yang memberikan atau menawarkan, baik dalam bentuk makanan atau minuman. Dikhawatirkan ini salah satu modus cara para pengedar dalam setiap aksinya.
Pemirsa, jumlah kecelakaan paling tinggi terjadi pada transportasi darat dan sebagiannya berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan kewaspadaan seseorang menjadi menurun. Nah, penyelenggara jasa transportasi darat ini terus berupaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan juga peredaran gelap narkoba di lingkungan pekerjanya. Selama belum adanya peraturan dan perundang-undangan bagi operator jasa transportasi, khususnya pada awak bus baik dalam maupun antar provinsi, maka peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada transportasi ini tidak akan bisa ditanggulangi secara maksimal. Ini sudah diambang kehancuran kalau dari sisi penggunaan narkoba dan peredaran narkoba. Kenapa? Hukum kita sebenarnya sudah bagus, namun implementasi dari hukum tersebut itulah yang sering menjadi pertanyaan kita bersama. Seringkali kita dengar bagaimana narkoba ini tidak hanya menyentuh ke kaum dewasa, tapi juga sudah menyentuh kepada namanya usia-usia dini atau usia muda. Dan hal tersebut merupakan PR terbesar bagi pemerintah dan juga instansi-instansi terkait untuk menyelesaikan masalah narkoba di negara kita ini. Perlu adanya inisiatif dari jasa operator sendiri dalam hal pencegahan dan penyalahgunaan narkoba pada awak jasa angkutan baik darat, laut maupun udara. Mengharuskan atau mewajibkan seluruh pelaku operator yang bergerak di bidang transportasi untuk mengadakan namanya itu drug check atau pengetesan narkoba secara berkala. Impres nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2011 sampai 2015 serta adanya peraturan bersama antara Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Narkotika Nasional nomor PM 9 tahun 2012 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak kita dari narkoba. Narkoba? Gak banget, Neng. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
Pemirsa, kita masih membahas mengenai transportasi bebas narkoba. Harga yang murah dan terjangkau menjadikan transportasi massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Bicara mengenai transportasi udara, kita akan bicara mengenai maskapai penerbangan. Belum lama ini di Indonesia terjadi sebuah kasus di mana oknum transportasi penerbangan menyalahgunakan narkoba. Karena itu maskapai penerbangan harus lebih berkomitmen dan konsisten untuk menjaga standar prosedur keselamatan penerbangan. Masih cukup lekat diingatan kita melalui media massa tentang kasus oknum pilot pesawat terbang yang memiliki narkoba. Kasus ini sempat mencoreng citra dunia penerbangan Indonesia. Selain itu, kasus tersebut juga menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Seberapa banyakkah oknum pilot yang melakukan hal serupa? Karena di transportasi udara sangat rawan, terutama bagi awak atau kru penerbang maupun kru yang lainnya, bukan hanya pilot pesawat penerbangan, tetapi juga yang berkaitan dengan penerbangan, mulai dari engineering sampai pramugari. Dampak akibat penyalahgunaan narkoba di kalangan awak penerbangan sangat membahayakan. Tidak hanya mengancam keselamatan penumpang, namun juga manusia lainnya. Indikasi penyalahgunaan narkoba di kalangan oknum awak penerbangan diduga akibat gaya hidup yang didukung penghasilan yang cukup tinggi. Baik pilot maupun pramugari yang sering berpergian atau sifat hedonisme ini di mana mereka dapat menyalahgunakan narkoba. Manapun namanya transportasi adalah tidak terlepas dari keselamatan. Safety is number one di transportation, baik itu darat, laut maupun udara. Terutama di udara. Di udara itu safety is sangat mandatori ya, dan airline khususnya perusahaan penerbangan sangat concern terhadap safety, itu prioritas pertama. Dan siapa di belakang orang yang bertanggung jawab atas safety itu, salah satunya adalah pilot, cabin crew, dan semua karyawan-karyawan perusahaan penerbangan yang terlibat dalam aktivitas operasional penerbangan. Yang pertama, pilot. Pilot adalah orang yang paling penting, orang pertama yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan. Sehingga kita harus memastikan bahwa semua karyawan perusahaan penerbangan benar-benar terbebas dari narkoba. Penyalahguna penggunaan narkoba di kalangan personil penerbangan sangat beresiko tinggi bagi keselamatan penerbangan. Masih terdapat oknum-oknum yang menyepelekan hal tersebut dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Padahal penting sekali bagi setiap personil penerbangan untuk menyadari keselamatan penerbangan dalam setiap aspek kegiatannya. Dalam salah satu bagian dari Civil Aviation Safety Regulations atau CASR, Part 91 yang mengatur mengenai General Operating and Flight Rules menyebutkan bahwa perusahaan penerbangan dilarang menggunakan pesawat udaranya untuk secara sengaja melakukan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Bagian lain dari aturan tersebut juga menegaskan bahwa awak pesawat udara dilarang bertugas atau menjalankan fungsi sebagai awak pesawat udara saat berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Kalau seorang pilot harus terbang 100 jam penerbangan per bulan, ya kita harus penuhi. Karena kita harus yakin bahwa semua pilot dengan produktivitas dan kemampuan atau capability yang dia punya, itu harus tidak lebih dari 100 jam penerbangan di dalam waktu 1 bulan. Artinya bahwa si pilot tersebut juga tidak perlu khawatir bahwa dia perlu stamina yang lebih. Karena kadang-kadang orang berpikir bahwa narkoba ini bagian juga dari semacam kayak suplemen untuk menjadi dia punya stamina. Padahal itu sangat berbahaya. Jadi yang pertama, kita compliance dulu dengan aturan main Kementerian Perhubungan. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada awak penerbangan, adanya kegiatan bersifat preventif sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan personil penerbangan. Telah banyak payung hukum yang bisa digunakan sebagai landasan,
yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam semangat menyebarluaskan pengetahuan tentang efek negatif penyalahgunaan narkoba, serta untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba di kalangan personil penerbangan. Kita juga lakukan random check, karena Citylink sebagai anak perusahaan Garuda Indonesia juga bekerja sama dengan medical centernya Garuda. Jadi kita tahu persis bagaimana dan kapan kita lakukan untuk random check di beberapa titik-titik tertentu, seperti di airport, kemudian di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Jadi ini salah satu upaya kita untuk memastikan bahwa karyawan kita selalu alert, selalu waspada di sekelilingnya, apakah ada banyak penggunaan narkoba atau tidak. Jadi paling tidak karyawan harus tahu bahwa perusahaan sangat concern dan selalu melakukan random check terhadap karyawannya. Siapapun yang bertanggung jawab atas keselamatan transportasi, dia harus terbebas dari narkoba, karena itu sangat-sangat berbahaya. Berbahaya untuk keselamatan dirinya sendiri dan berbahaya untuk keselamatan orang lain, dan pasti berbahaya untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Indonesia Bergegas. Pemirsa, kita masih membahas mengenai transportasi massal bebas narkoba. Kita mengerti bahwa narkoba masuk ke dalam semua kalangan, termasuk pekerja transportasi. Nah, kita juga sudah mengerti bahwa semua penyelenggara jasa transportasi berupaya untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan juga peredaran gelap narkoba di lingkungan kerjanya masing-masing. Karena permasalahan di sini yang akan menjadi korban bukan saja operatornya, tapi seluruh penumpang yang ikut dalam moda transportasi tersebut. Perlu adanya regulasi dalam hal pencegahan peredaran narkoba, serta perlu kerjasama antara pemerintah serta organisasi yang berkaitan dengan jasa transportasi, dan perlunya kedisiplinan pada awak transportasi, baik darat, udara, maupun laut, agar tidak menyalahgunakan narkoba, sehingga peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan seminimalisir mungkin, khususnya di jasa transportasi. Pemirsa, terselenggaranya jasa transportasi yang aman dan nyaman adalah harapan semua pihak. Tapi ini bisa terselenggara jika semua pihak ikut bekerja sama. Bukan saja pemerintah, bukan saja penyelenggara jasa transportasi, tapi juga penumpang dan masyarakat umum lainnya. Nah, pemirsa, sampai jumpa lagi di acara Indonesia Bergegas berikutnya. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.